di sekolah SDIT Terma Insani Bekasi. Saya sebagai selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar lebih hikmat dalam belajar. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, masih semangat? Masih semangat yang cowok harus semangat, masih semangat? Udah semangat? Yang perempuan masih semangat? Masih. Oke, baik. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar tambah konsentrasi saat belajar. Kalau saya bilang tepuk pola 1, berarti kalian tepuk 2. Oke, mulai ya. Kalau masih ada yang salah berarti belum konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 2 kali. Oke, baik. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, di sini kalian tidak boleh ngobrol sendiri atau alihkan pandangan ke saya atau dari proyektor. Sekarang di sini lihat, di proyektor ada pentingnya menuntut ilmu. Siapa yang tahu apa maksud dari pentingnya menuntut ilmu? Gak tahu. Menuntut ilmu adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Jika kita ingin memiliki hasil yang baik atau hasil yang sempurna, hasil yang kita inginkan, maka berproseslah terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya mungkin. Selanjutnya, di sini ada menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ilmu menjadi fondasi bagi setiap muslim untuk memahami agama, menjalani kehidupan, dan beribadah kepada Allah dengan benar. Ilmu juga merupakan bekal untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu jika ingin memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, di sini juga ilmu untuk memahami agama. Contohnya seperti beribadah, lalu membaca Al-Quran. Selanjutnya, ilmu yang dipelajari tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti di masyarakat. Nah, dengan ilmu seseorang dapat membedakan tadi antara yang benar dan antara yang salah. Menjalani kehidupan sehari-hari dengan perintah Allah dengan baik dan benar. Di sini dijelaskan di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, dalam Al-Quran Allah memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu dan menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Maka dari itu, jika kita menuntut ilmu, maka Allah insya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, kita tuntutlah ilmu dari kecil hingga tua nanti. Nah, di sini orang-orang yang diberi ilmu itu akan diangkat derajatnya. Nah, di hadis riwayat Muslim juga berbicara, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dari itu menuntut ilmu penting bukan? Selanjutnya di sini saya ada film. Kita nonton. Nanti di sini banyak motivasinya. Mana Bu Guru? Itu kayaknya puasa udah, lebaran sudah. Sebentar lagi masuk sekolah. Benar-benar cepat sekali waktunya, tidak terasa. Benar-benar membosankan. Belajar dan belajar, OTW PR menumpuk. Jangan ada yang ngobrol sendiri. Nanti saya. Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu tampaknya begitu buruk. Ada apa? Tidak Ustaz, cuma masalah libur yang sebentar lagi selesai. Entah mengapa sekolah benar-benar membosankan. Tahukah kamu menuntut ilmu begitu penting untuk menyongsong masa depan? Satu-satunya modal untuk masa depan adalah berilmu yang salah satunya bisa didapatkan dari bersekolah. Pernahkah kamu mendengar peribahasa,
tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Peribahasa tersebut memiliki arti untuk menuntut ilmu pendidikan sejauh apapun itu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan manusia agar tidak pernah berhenti belajar selama hidupnya, selain termasuk pahala beribadah. Menuntut ilmu termasuk amalan baik yang tidak akan terputus. Hal ini juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, No. 2699. Motivasi saya untuk menuntut ilmu. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya, apa inti dari motivasi yang ada di film tersebut? Yang tahu boleh angkat tangan. Apa? Ya. Boleh. Pentingnya menuntut ilmu. Siapa namanya? Namanya Michael. Pentingnya menuntut ilmu. Lalu? Barokahnya kita punya ilmu. Tadi ngomong gitu kan? Baik. Di sini di video ini kita sangat penting menuntut ilmu. Ilmu juga adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganjurkan setiap muslimnya untuk menuntut ilmu di jalan yang benar. Benar. Karena di situ Allah menjanjikan tadi, siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Maka ilmu itu kedudukannya sangat tinggi. Selanjutnya, hasil dari menuntut ilmu. Di sini ada poin-poin hasil menuntut ilmu. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama, dan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Contohnya kita sholat, kita mendengarkan podcast ustaz saja, dan yang lain-lain tentang ilmu. Nah, di sini dengan memahami ajaran agama, seseorang dapat beribadah dengan benar, meningkatkan ketakwaan. Selain itu, meningkatkan kualitas hidup. Ilmu memberikan seseorang keterampilan dan pengetahuan di dunia sosial, ekonomi, atau kesehatan, dan nanti di masyarakat. Maka dari itu kita sangat penting kalau kita mempunyai ilmu di masyarakat nanti. Suatu saat kita akan terjun, atau suatu saat kita akan kolaborasi dengan masyarakat. Maka dari itu kita tahu yang mana yang bukan salah, yang mana yang benar. Jadi kita tidak asal berbicara saja di depan masyarakat karena kita mempunyai ilmu tersebut. Selanjutnya, bekal akhirat. Ilmu agama khususnya menjadi bekal yang sangat penting bagi kehidupan di akhirat. Ilmu yang diamalkan akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir bahkan seseorang meninggal. Maka dari itu, jika kita mempunyai ilmu banyak, jangan pelit-pelit sama orang lain. Berbagilah, karena orang yang meninggal atau kita telah wafat, maka amal jariah kita itu akan mengalir. Karena apa? Karena ilmu kita dipakai oleh orang lain untuk berbuat yang benar. Oke, selanjutnya, ilmu yang dipelajari tidak hanya bermanfaat tadi untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain atau oleh masyarakat dan sekeliling kita. Nah, kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Selanjutnya, di sini ada pepatah atau kata-kata al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Siapa yang tahu apa maksud al-ilmu nur? Siapa yang tahu? Saya tunjuk. Ayo, siapa yang tahu? Di kelas saya tidak ada yang diam. Siapa yang tahu? Oke, saya akan jelaskan ya. Al-ilmu nur adalah, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu diibaratkan sebagai cahaya karena dengan ilmu seseorang dapat melihat dan memahami kebenaran cahaya. Contohnya, seperti mati lampu. Kita bisa melihat sekeliling kita nggak kalau kita mati lampu? Enggak. Kalau kita nggak punya cahaya, kita akan nabrak tidak jalannya. Maka dari itu, seperti ilmu adalah cahaya. Jika kita mempunyai senter di dalam kegelapan, maka kita mengetahui mana pintu, mana jendela, dan yang mana yang barang-barang yang kita tidak bisa injak. Selanjutnya, memberikan panduan di tengah kegelapan. Sebagaimana ilmu memberikan pencerahan dalam kehidupan, dengan ilmu seseorang dapat mengarahkan dan menghilangkan
hindari kebodohan. Jika kita tidak punya ilmu, tidak memiliki ilmu, maka kebodohan itu akan terpuruk dan tertanam di dalam diri kita sendiri. Maka jika kalian tidak ingin bodoh, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena jika ingin memiliki hasil atau capaian yang baik, maka dengan belajarlah atau berproseslah. Selanjutnya, di sini ada al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Contohnya, Mas Roy mempunyai ilmu. Roy mempunyai ilmu, lalu dia tidak memberikan ilmu itu kepada orang lain. Seseorang bertanya ke dia, tapi dia tidak menjawabnya. Nanti dia akan seperti pohon tak berbuah. Karena apa? Karena ilmunya tidak bermanfaat untuk orang lain atau sekeliling kita. Maka dari itu, jika kita mempunyai ilmu atau mempunyai pengetahuan, maka berbagilah kepada orang lain yang bertanya kepada kita. Maka dari itu nanti ilmu itu akan bermanfaat bagi kita dan untuk orang lain. Selanjutnya, di sini saya nanya, apa saja manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan sehari-hari dan akhirat? Siapa yang bisa jawab? Saya tunjuk ya. Dulu ya. Apa Bu Guru? Apa saja manfaat menurut bagi kehidupan sehari-hari di dunia dan di akhirat? Apa manfaat menuntut ilmu? Manfaatnya di dunia nggak gampang dibodohin orang, Bu Guru. Ya, pintar. Terus sama lagi? Terus di Kira-kira. akhirat nggak dapat siksaan, Bu Guru. Ya, yang perempuan mau saya tunjuk apa? Pilih sendiri. Paling dong. Ayo, apa Ipa? Di dunia. Kalau di dunia kita bisa mengetahui mana yang benar dan yang salah, Bu Guru. Iya, pintar. Terus apa lagi? Kalau di akhirat kita akan mendapatkan surga, Bu Guru. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, ini jawabannya di sini. Jangan ada yang ngobrol di kelas. Oh iya, Bu Guru. Ilmu membantu seseorang memahami hakikat hidup, berperilaku baik, dan membuat keputusan yang bijak. Jika kita mempunyai ilmu, maka kita mempunyai keputusan yang benar. Contohnya, ketika kita ada di lingkungan RT sedang rapat, maka kita mempunyai keputusan yang bijak. Dalam kehidupan dunia, ilmu membantu mencari rezeki atau mencari nafkah yang menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Dan di akhirat, ilmu itu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah ketika kita wafat yang tadi. Maka dari itu kita tidak boleh pelit ilmu. Kalau kita pelit ilmu, maka seperti bagaikan pohon tak berbuah. Oke, baik. Selanjutnya, di sini akibat orang yang malas menuntut ilmu. Di sini ada yang malas belajar. Saya Bu Guru. Kenapa? Nggak tahu Bu Guru. Oke, di sini ada kurangnya pengalaman. Orang yang malas menuntut ilmu akan kekurangan pengetahuan yang penting untuk memahami kehidupan agama dan di dunia. Hal ini bisa menyebabkan salah paham. Dan yang kedua, kehilangan kesempatan. Ilmu adalah menuju kesuksesan tidak dalam kehidupan duniawi maupun di akhirat. Malas menuntut ilmu dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperbaiki diri kita sendiri atau menjadi terpuruknya kebodohan di dalam diri sendiri. Selanjutnya, kesulitan mengambil keputusan. Kurangnya ilmu dapat membuat seseorang kesulitan dapat mengambil keputusan yang salah yang benar. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka dari itu bisa saja kita mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Karena kita tidak tahu, kita tidak mempunyai ilmu. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih hubungan antara ilmu dengan kemajuan masyarakat? Siapa yang bisa jawab? Kemajuan masyarakat dengan adanya ilmu. Contohnya di sekeliling kita. Siapa yang bisa jawab? Nggak tahu. Oke. Di sini ada ilmu merupakan fondasi kemajuan peradaban. Dengan ilmu manusia mampu menciptakan teknologi, membuat kebijakan yang baik dan membangun sistem sosial yang kuat. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa atau masyarakat yang menghargai ilmu akan menuntut ilmu dengan serius, cenderung mengalami kemajuan di masyarakat atau di Indonesia. Karena jika anak Indonesia pintar semua, maka Indonesia akan maju menjadi
orang-orang yang sukses, tidak dapat dibodohi oleh negara-negara yang lain. Nah, di sini mengajarkan bahwa dengan ilmu seseorang dapat berkontribusi bagi kemaslahatan umat dan membawa perubahan yang positif. Selanjutnya, sini ada film tentang motivasi hidup. Kita tonton ya. Asli. Nonton. Ini adalah Ferry. Si Ferry. Ia adalah anak yang selalu Si Roy, Roy. Itu Roy. Ia bercita-cita untuk jadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Ferry mengalami kesulitan dalam belajar. Kamu kenapa, Biar? Aku bingung. Bingung kenapa? Buat apa kita belajar? Yang buat masa depan kita biar bisa kerja, dapat uang serta membagikan orang tua kita. Emangnya kamu cita-citanya mau jadi dokter? Aku ingin jadi dokter. Kalau kamu jadi dokter, kamu harus belajar minat lagi. Jangan malas, karena jadi dokter tanggung jawabnya adalah nyawa manusia. Oh, iya iya. Kamu siapa? Maksud kamu apa? Oke, apa yang bisa kita ambil dari video ini? Ayo guru. Baik. Jadi motivasi belajar seseorang itu dapat tumbuhkan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan pertemanan. Seperti itu. Siapa lagi yang Malu. Roy. Jangan merokok kalau mau jadi dokter. Kenapa? Karena itu membahayakan kesehatan Ah guru. iya, pintar. Kita sama lagi. Itu aja guru. Baik, siapa lagi yang mau menjawab? Yang perempuan? Yang perempuan nggak boleh diam-diam aja, malu sama yang laki-laki. Ayo, saya mau jawab. Oke, di sini adalah pelajaran bagi kita. Jika kita tidak menuntut ilmu dengan sesungguh, tetapi kita menginginkan hasil yang baik, contohnya kita ingin cita-cita kita menjadi dokter seperti ini, maka kita berproseslah dengan cara belajar dan menjauhi seperti tadi merokok karena merusak kesehatan. Oke, paham semua? Selanjutnya, kesimpulan. Inti dari pentingnya menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Maka dari itu, kita seorang muslimah wajib menuntut ilmu. Jika tidak ingin kebodohan terdalam diri kita sendiri. Kedua, jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Ilmu akan membuka pintu kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tadi di dunia jika ingin kita menghasilkan hasil yang terbaik, maka menuntut ilmulah dengan cara yang bersungguh-sungguh. Selanjutnya, ilmu yang kita menghasilkan hasil yang terbaik, maka menuntut ilmulah dengan cara yang bersungguh-sungguh. Selanjutnya, ilmu adalah cahaya. Ilmu membimbing seseorang untuk melihat kebenaran dan menjauhi kebodohan. Selanjutnya, ilmu membawa kemuliaan. Orang yang berilmu akan dihormati baik oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jika kita mempunyai ilmu yang baik, maka orang lain otomatis pasti akan menghormati kita karena kita mempunyai ilmu yang lebih dari mereka punya. Selanjutnya, ilmu sebagai bekal tadi. Ilmu yang bermanfaat
bermanfaat tidak hanya berguna di dunia maupun di lingkungan, tetapi juga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir jika kita mempunyai ilmu tetapi kita memberikan kepada orang lain. Selanjutnya, menuntut ilmu adalah salah satu jalan terbaik untuk meraih ridho Allah dan kebahagiaan dalam hidup. Kita tidak hanya menuntut ilmu untuk dunia semata, tapi juga sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Paham semua? Demikian pelajaran kita di pagi hari ini. Jika saya mempunyai salah, maka maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.